Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah mencapai tujuan iman. Saudara, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kekekalan adalah iman. Tanpa iman maka hidup kita tidak ada gunanya. Tanpa iman hidup kita hanya untuk perkara-perkara sementara di dunia ini, dan kemudian kita akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjadi orang yang beriman? Mungkin setiap kita akan menjawab, ya, saya sudah beriman, saya orang yang percaya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah objek iman saudara benar? Dan kemudian, sudahkah saudara mengerti apa tujuan dari iman itu? Dan apakah saudara sudah mencapai tujuan iman itu sendiri? Kalau kita katakan kita orang beriman, sedangkan objek iman kita tidak jelas, atau objek iman kita salah, maka sama saja saudara, tidak ada gunanya kita menjadi orang beriman. Ada begitu banyak orang yang akan menyesal, ada begitu banyak orang yang akan kecewa karena mereka berkata mereka orang beriman, tetapi objek yang mereka imani itu salah. Mereka tersesat dalam iman, mereka mengimani sesuatu yang tidak memberi jaminan apa-apa bagi mereka. Dan kemudian banyak juga orang yang berkata mereka orang beriman, tapi mereka juga tidak mengerti apa sebenarnya tujuan iman itu, dan kemudian apakah mereka sudah mencapai tujuan iman itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, memastikan bahwa kita beriman kepada pribadi atau objek yang benar, dan kita mengerti apa sebenarnya tujuan dari iman, dan kita juga memahami apakah kita sudah mencapai tujuan iman itu atau tidak. Saudara, topik ini topik yang sangat penting bagi setiap saudara, karena ini berhubungan dengan kehidupan saudara di kekekalan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Sisakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik. Gunakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik untuk saudara merenung betul-betul tentang iman saudara. Melalui renungan ini saya begitu rindu saudara memiliki iman kepada objek yang benar atau kepada pribadi yang benar, dan saudara mengerti apa tujuan iman. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini apakah saudara sudah mencapai tujuan iman saudara atau tidak.
Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada yang menjadi tujuan iman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa tujuan iman itu ada di ayat 9, adalah keselamatan jiwa. Jadi apa? Untuk apa kita beriman? Yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Dan kepada siapa iman kita itu? Di ayat 3 sampai ayat 5 di sana dikatakan bahwa iman kita adalah kepada Kristus Yesus. Objek iman yang benar adalah kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah turun ke dunia rela mati bagi umat-umatnya. Jadi tujuan iman kita adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu objek iman kita. Dan kemudian tujuan dari iman itu sendiri, sekali lagi ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi saat ini saudara, hal yang saya mau tegaskan terlebih dahulu adalah bahwa objek iman kita adalah Yesus. Kita harus meyakini betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ditegaskan mulai ayat 3 saudara sampai ayat yang ke-7. Yesus adalah pribadi yang kita percayai. Dia adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi umat-umatnya. Dan untuk apa kita percaya kepada Yesus? Saudara, terlalu banyak juga orang yang terlalu dangkal beriman. Mereka beriman hanya untuk menerima berkat. Mereka beriman hanya untuk menerima jawaban doa. Mereka beriman hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginan mereka. Tetapi hari ini ada hal yang jauh lebih penting dari itu, saudara. Ada jauh yang lebih berharga dari itu, yaitu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Harus ada kepastian keselamatan. Dalam beberapa renungan ini saudara, saya selalu menegaskan tentang kepastian keselamatan. Teks-teks yang kita baca dan renungkan itu adalah teks firman Tuhan yang menegaskan tentang kepastian keselamatan. Dan saat ini kembali, ayat 9 dikatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman bukan untuk diberkati. Tujuan iman bukan untuk mendapat jawaban doa. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan mujizat, tetapi tujuan iman adalah supaya saya dan saudara diselamatkan. Itulah tujuan kita beriman kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi mungkin saudara berkata,
Kita juga perlu diberkati, kita juga perlu menerima jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bahkan saat ini saya berdoa supaya saudara diberkati, saudara menerima jawaban doa saudara, saudara mengalami kesuksesan. Saya berdoa saudara, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan iman. Itu hanya bonus dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya hidup saya diberkati. Bahkan saya percaya ke depan Tuhan persiapkan berkat-berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah aku alami. Aku imani, aku percaya hal itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan imanku. Tujuan imanku adalah keselamatan jiwaku. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau mengikut Tuhan dengan benar. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dijadikan berhasil dan sukses sebagai anak-anaknya. Dia akan mengangkat engkau melebihi dari orang lain. Tetapi sekali lagi, itu bukan tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, kalau keselamatan jiwa kita adalah tujuan iman kita di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita? Sudahkah kita mengalami keselamatan jiwa kita? Saat ini, apakah saudara sudah mengalami atau mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara? Dengar saudara, ada begitu banyak orang juga yang akan kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena mereka berkata mereka sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar percaya. Karena orang yang percaya yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar telah mencapai keselamatan jiwanya. Karena itulah tujuan imannya. Nah sekarang saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Apa buktinya kita sudah mengalami keselamatan? Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Apa yang ada pada penerima suratnya ini? Apa yang Petrus lihat sehingga Petrus berkata bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Petrus di sana. Yang pertama, dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Dengar saudara, yang pertama yang menjadi tanda dan bukti bahwa jemaat atau umat-umat Tuhan penerima surat Petrus, mereka adalah orang yang sudah mengalami kepastian keselamatan. Mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Kenapa saudara? Karena mereka mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Belum pernah melihat Tuhan. Bahkan dalam situasi-situasi sulit, mungkin juga mereka tidak melihat pembelaan Tuhan di sana. Belum pernah melihat wujud nyata Tuhan, baik secara personal maupun secara tindakannya dan perbuatannya, kuasanya. Namun mereka mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa saudara, bahwa mereka terkadang harus menderita. Mereka harus mengalami kesulitan, di mana di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mereka menanggung berbagai pencobaan. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan. Dan dalam cobaan, kesulitan, penderitaan itu, mereka belum melihat Tuhan campur tangan di sana. Namun pun demikian, firman Allah menegaskan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti pertama kenapa Petrus begitu menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, karena mereka tetap mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Sekalipun mereka harus menderita dan mereka belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat pembelaan Tuhan, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, pertanyaannya,
Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Sudahkah saudara sampai kepada tujuan iman saudara, yaitu meraih keselamatan jiwa saudara? Mungkin hari ini saudara berkata, ya sudah. Mungkin hari ini saudara berkata, tidak tahu. Dengar saudara, kita harus pasti bahwa kita sudah mencapai tujuan iman kita. Dan hari ini seharusnya kita semua berkata, sudahkah saudara mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu? Seharusnya dengan tegas kita berkata, ya sudah, saya sudah mencapai tujuan itu. Tetapi bukan sekedar kata. Saudara juga harus membuktikan bahwa saudara sudah mencapai tujuan iman itu, di mana sekalipun saudara belum melihat jawaban doa, belum melihat mujizat, belum melihat pembelaan Tuhan, pencobaan, masalah, tantangan dan sebagainya masih ada, tetapi saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan. Itulah buktinya saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Lalu berikutnya saudara, masih ayat yang ke-8. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lompat ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang kedua, bukti mereka telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwanya, di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat Tuhan. Mereka belum melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maksudnya secara personal. Mereka juga belum melihat campur tangan Tuhan dalam masalah pencobaan yang mereka alami, tetapi mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Itu sebabnya Petrus menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Karena apapun kondisinya mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan. Lalu kemudian bukti yang terakhir bahwa jemaat penerima surat Petrus ini sudah mengalami kepastian keselamatan adalah di mana dikatakan ayat ke-8 bagian terakhir ini, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang ketiga, mereka mengalami sukacita dengan satu sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Sekalipun mereka sedang ada dalam cobaan, sekalipun mereka sedang ada dalam masalah, tantangan dan persoalan, namun mereka tetap mampu bersukacita. Ada sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri mereka. Ada satu sukacita yang tetap ada dalam hati mereka sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan yang sedang mereka alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka adalah orang beriman dan mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Bagi dia sekalipun, bagi mereka sekalipun masalah, persoalan silih berganti, tetapi bagi mereka itu hal kecil karena ada satu keselamatan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita bersama telah merenungkan firman Tuhan, di mana tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itulah tujuan iman. Dan hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dari teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, adalah ketika orang tersebut sekalipun belum melihat Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Di mana konteksnya di sini, umat-umat Tuhan sedang mengalami cobaan, penderitaan, dan mereka belum melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara sedang ada dalam tantangan dan persoalan hidup? Bukti saudara orang beriman yang telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara, maka saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan sekalipun ada tantangan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, mereka tetap percaya sekalipun mereka belum melihat campur tangan Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Kalau kita memang sudah mencapai tujuan iman kita, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, mereka tetap bersukacita dalam sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, sekalipun ada tantangan dan persoalan. Demikian juga kita hari ini. Bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Jadi yang terakhir saya mau tegaskan, saudara, bahwa sebagai orang beriman, pastikan saudara telah mencapai tujuan iman saudara,
yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya? Kalau memang saudara sudah mencapai keselamatan jiwa saudara yang menjadi tujuan iman saudara, maka yang pertama, saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tetap mampu bersuka cita dalam segala kondisi, mengasihi Tuhan, dalam segala kondisi percaya kepada Tuhan, dan dalam segala kondisi tetap bersuka cita dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Tetap melangkah dalam iman yang benar. Dan biarlah setiap saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya mau menegaskan, mari kita ambil komitmen untuk kita hidup mencapai tujuan iman kita, yaitu tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup kita saudara, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka
untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat,
Jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.